Pemirsa, kini warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih bahu-membahu untuk kembali ke rumahnya masing-masing dan untuk mendapatkan bantuan. Dan mengetahui informasi terkini dari sana, kita sudah bergabung dengan jurnalis NTV Mardi Rosa Tanjung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat siang Mardi, apakah siang ini warga sudah berangsur kembali ke rumahnya masing-masing? Ya, baik Helmut. Selamat siang pemirsa Nusantara TV. Saat ini warga yang berada di Nagari Sulik Salarehai, Palembayan, sedang berupaya untuk kembali ke rumahnya masing-masing melalui jembatan yang baru saja dibangun, jembatan darurat oleh PT Semen Padang. Seperti yang terlihat di belakang saya, itu jembatan darurat yang sebelumnya terputus. Sepekan lamanya warga di sebelah kanan saya ini merupakan daerah Desa Batu Kambing, di mana Desa Batu Kambing ini terisolasi. Satu pun tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun, sehingga bantuan logistik ataupun makanan tidak ada yang bisa diantarkan sampai ke rumah-rumah warga yang mengungsi. Saat ini jembatan sudah selesai dibangun, sehingga warga sudah bisa melaluinya dengan berjalan kaki maupun untuk kendaraan roda 2 sudah bisa. Hanya saja jalan penghubung dari jembatan ini yang masih dalam proses pengerjaan. Demikian Helmut. Iya, Mardi sempat diinformasikan memang jembatan putus. Kemudian bagaimana dengan proses pengiriman bantuan di sana? Apakah masih terus mengalir? Ya, bantuan terus mengalir dari berbagai donatur ataupun sumbangan berbagai pihak. Hingga saat ini bantuan semakin hari semakin bertambah di posko pengungsian. Hanya saja terkendala dengan pendistribusian. Karena sebanyak 24 jembatan yang ada di Palembayan ini mengalami rusak, baru ada 6 yang tergantikan oleh jembatan darurat seperti yang ada di belakang saya ini. Sehingga masih banyak jembatan-jembatan yang belum dibangun meskipun jembatan darurat. Demikian Helmut. Iya, Mardi, kemudian ini tadi ada berapa desa yang terisolasi di sana? Ya, ada 3 desa yang terisolasi, di mana desa tersebut berada di seberang sungai ini atau disebut dengan Jorong Subarangai. Di Jorong Subarangai itu ada 3 desa dan salah satu desanya sudah tersambung saat ini, sehingga seperti yang terlihat di belakang saya, warga desa ataupun donatur-donatur yang ingin mengantarkan sumbangan sudah bisa menggunakan jalan ini meskipun baru bisa berjalan kaki. Karena di ujung jembatan itu ruas jalannya juga tergerus sepanjang lebih kurang 100 meter lebih, sehingga sejumlah alat berat masih bekerja untuk membangun jalan yang hilang tersapu banjir bandang tersebut. Demikian Helmut. Iya, Mardi, terakhir untuk tempat Anda melaporkan saat ini, apakah jauh dari permukiman warga? Ya, pemukiman warga tidak terlalu jauh dari sungai ini, hanya saja mereka berada di kawasan yang tak bisa dilalui oleh akses ruas jalan yang lain, kecuali jalan yang ini. Jadi satu-satunya inilah jalan yang bisa menjangkau pemukiman warga. Pada saat banjir bandang terjadi, yang berada di seberang itu semuanya terisolasi. Ada 3 desa. Sementara yang pada saat kejadian banjir bandang berada di sebelah kiri saya ini, mereka berada di posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh tim penanggulangan bencana. Demikian Helmut. Baik, warga hingga saat ini sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih laporan lengkap Anda, Mardi Rosa Tanjung melaporkan langsung dari Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.